Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Pak Menteri Dalam Negeri yang saya hormati, Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sesmenko dan para Deputi Kemenko yang saya hormati, dan seluruh saudara-saudaraku kepala desa dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasi saudara mengikuti rapat yang sangat penting pagi ini, menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang kita singkat dengan Kopdes Merah Putih. Nah, saudara-saudara, atas arahan Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kecintaan, perhatian serius sungguh-sungguh beliau kepada masyarakat terutama di pedesaan, dan untuk mengembangkan ekonomi desa, maka perlu dibangun ekosistem yang kuat. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan, misalnya ya, kita ingin agar swasembada pangan, maka perlu nanti ada kelanjutannya, ya. Bagaimana mengelola gabahnya, bagaimana nanti pupuknya, ya, bagaimana mengenai perekonomian di desa, bagaimana pengadaan sembakonya dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ekosistem itu harus dibangun. Nah, dilahirlah Impres 9 tahun 2025 ini mengenai pembentukan Kopdes Desa Merah Putih. Kopdes Desa Merah Putih itu nanti setiap desa akan dibangun koperasi Desa Merah Putih itu, saudara-saudara, yang akan menanggulangi seluruh permasalahan yang ada desa, termasuk nanti soal pupuk, ya, soal hasil pertanian seperti gabah dan lain-lain, alat-alat alat-alat pertanian, alsintan, kemudian nanti juga ada klinik desa, ada semacam warung seperti sembako, agar memotong rantai pasok yang panjang, ya, agar nanti koperasi desa bisa dapat langsung dari sumber produsen dengan harga yang paling bagus, bisa didistribusikan di warung-warung yang ada di desa, atau nanti juga masyarakat desa bisa membeli langsung dari koperasi, karena koperasi mendapatkan sembako yang langsung dari produsen atau harga produsen, harga yang terbaik. Nah, saudara-saudara, itulah kira-kira oleh karena itu ini perlu kita cepat untuk laksanakan, dan koperasi ini adalah koperasi milik desa, Kopdes. Kalau di desa-desa misal sudah ada koperasi milik perorangan, kalau itu yang mau digabung nanti ada sosialisasi dari Menteri Desa dan lain, ya. Tapi ini adalah koperasi milik desa yang harus diputuskan oleh musyawarah desa. Inilah kita hari ini, saya ajak rapat saudara untuk satu, melakukan sosialisasi bagaimana caranya nanti pembentukan Kopdes Merah Putih itu. Tapi intinya adalah koperasi ini milik desa, milik desa. Oleh karena itu diputuskan oleh musyawarah desa. Nah, saudara-saudara, kita memang perlu namanya juga impres percepatan. Kita berharapkan dalam 1 bulan 2 bulan ini koperasi ini sudah terbentuk. Badan hukumnya dulu, ya, badan hukumnya sudah terbentuk, notaris. Setelah musyawarah desa dinotariskan, notaris daftar ke Kumham, itu namanya selesai, terbentuk. Setelah terbentuk nanti baru nanti akan kita bicara lebih lanjut nanti mengenai keberadaannya, pembangunannya, ya, apa saja yang diperlukan, bagaimana keuangannya, dan lain sebagainya secara lebih detail lagi. Tetapi yang paling penting, koperasi desa ini terbentuk lebih dahulu. Namanya percepatan, kita punya waktu kira-kira 1 sampai 2 bulan. Itu pengantar dari saya, saudara, dan ini sangat penting sekali
diharapkan Kopdes desa itu nanti bisa mengembangkan ekonomi pembangunan dari pedesaan. Saya beberapa kali keliling sampai ke desa-desa sekarang, Bapak Presiden paham betul, oleh karena itu Bapak Presiden ingin agar kepemimpinan beliau ini tidak ada masyarakat desa yang susah, tidak ada petani yang ngeluh, tidak ada petani yang miskin lagi. Ingin desa sejahtera, ingin petani itu layak hidupnya, bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. Dan salah satu caranya adalah Kopdes Merah Putih ini. Saudara-saudara, kita juga beberapa kali keliling ke pertanian ya, setahun 2 tahun terakhir, misalnya soal pupuk yang keterlambatan, soal petani-petani kita yang sudah tidak punya lahan lagi ya, petani sudah banyak menjadi buruh tani karena ekonominya sulit dan seterusnya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih, sehingga di seluruh pembangunan akan difokusnya desa mengenai bansos, mengenai bantuan-bantuan dan lain-lain ya. Itu nanti akan difokuskan di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih ini. Itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya siapa dulu ya? Pak Menteri Desa, silakan Pak Mendes. Ini dari Menteri Desa untuk juklak pembentukannya. Kalau isi koperasinya nanti Menteri Koperasi. Ini karena banyak memang yang terlibat ya. Nanti kalau pemerintahan Pak Mendagri. Kalau klinik nanti Menteri Kesehatan. Kalau nelayan nanti ada Menteri KKP. Baik, terima kasih Pak Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih yang kami hormati, Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan, para Wakil Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati melalui Zoom, hadir seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD. Jadi di samping Kepala Desa, Pak Menko ini juga ada Ketua BPD, karena nanti di musyawarah desa khusus itu melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya beserta BPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan surat edaran kami yang baru kami edarkan, secara khusus surat edaran itu sebenarnya memuat tata cara musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Perlu kami sampaikan secara singkat di forum yang terhormat ini bahwa musyawarah desa itu pesertanya adalah kepala desa dan seluruh perangkat desa, termasuk kami instruksikan juga Pak Menko pendamping desa dan Badan Permusatan Desa atau Ketua BPD dan anggota BPD. Nah, dalam pembentukan ini ada alurnya musyawarah desa khusus. Nanti musyawarah desa khusus itu memutuskan membentuk Koperasi Desa Merah Putih dari tidak ada menjadi ada atau yang sudah ada direvitalisasi. Kemudian ada rapat anggota dengan nama Koperasi Desa Merah Putih yang anggotanya sekurang-kurangnya 20 orang ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Musyawarah desa khusus mengagendakan pembahasan ini, mohon Pak Kades dan BPD. Musyawarah desa khusus mengagendakan pembahasan 1, kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ada 3 skenario ini. Mohon para Pak Kades dan BPD, apakah di situ sudah ada koperasinya atau belum, atau yang sudah ada di take over menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, sumber modal Koperasi Desa Merah Putih. Jadi dalam rapat musyawarah desa khusus nanti juga dibicarakan sumber modal Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih. Kemarin waktu rakor di sini kita minta anggota Koperasi Desa Merah Putih itu yang berdomisili di desa setempat. Jadi tidak ada anggota dari desa yang lain kecuali nanti ada Koperasi Desa gabungan yang juga nanti akan kami lakukan juklak dan juknisnya. Yang keempat, struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi mohon nanti di musyawarah desa khusus itu juga dibicarakan struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang kelima, yang terakhir, kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih. Karena kami sadar bahwa masing-masing desa di Indonesia itu potensinya beda-beda. Jadi nanti tolong juga diputuskan dalam musyawarah desa itu apa jenis usaha utama terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Walaupun tadi ada 6 atau 7 gerai yang sudah diputuskan, tapi tidak semua masing-masing desa sama dengan satu desa dengan desa yang lain. Lanjut ke
slide 20. Slide 20, jadi Bapak Ibu para kepala desa dan BPD, pemerintah desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa atau dalam memfasilitasi kegiatan pertemuan untuk pendataan karakteristik desa, yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah desa seperti ketersediaan sumber daya alam. Ini penting juga dicantumkan dalam rapat nanti. Kementerian Desa diperintahkan oleh Impres itu untuk menyiapkan lahan gudang atau tempat koperasi desa Merah Putih itu akan didirikan. Jadi mohon nanti juga dibicarakan dalam musyawarah desa khusus tentang ketersediaan lahan. Kemudian yang C, akses dan sarana prasarana layanan kesehatan. Nah, ini ada Pak Menkes nanti, mungkin tadi sudah banyak cerita sebelum rapat. Yang selanjutnya sarana ketersediaan bahan pokok, kemudian permudahan usaha mikro. Slide 21. Pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus mengagendakan pembahasan kelembagaan koperasi desa Merah Putih, sumber modal koperasi desa Merah Putih, keanggotaan, struktur organisasi, kegiatan utama koperasi desa Merah Putih. Nanti ini akan kami kirimkan langsung kepada Pak Kades ini. Nah ini peserta musyawarah desa khusus. Ini mohon ini diperhatikan siapa menjadi peserta musyawarah desa khusus. Yang pertama kepala desa dan perangkat desa. Jadi tidak boleh cuma berdua musyawarah dianggap sudah musyawarah. Ini ada dokumentasinya, mungkin ada video, ada fotonya dan berita acaranya. Jadi yang pertama peserta kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua Badan Permusyawaratan Desa BPD. Jadi ketua dan anggotanya. Jadi wajib dilibatkan semua dalam musyawarah desa khusus. Yang ketiga kelompok masyarakat. Nah ini penting Pak Kades, Pak BPD. Di situ ada kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi kesehatan seperti bidan, menteri kesehatan, perawat atau dokter di desa, kelompok seni budaya. Inti pokoknya organ atau komponen yang ada di desa itu yang layak untuk diundang mohon dilibatkan dalam musyawarah desa khusus. Yang keempat, musyawarah desa khusus didampingi oleh tenaga pendamping desa profesional. Jadi kami sudah perintahkan juga Pak Menko, tenaga pendamping desa juga ikut untuk mengawal pembentukan koperasi desa Merah Putih. Termasuk pendamping PKH. Ini karena ada juga Kemensos terlibat dalam hal koperasi desa Merah Putih. Juga ada penyuluh pertanian. Mohon juga diundang. Kemudian OPD teknis dan pendamping lainnya. Jadi mohon Pak Kades, Pak BPD, bukan hanya dua unsur saja, tapi banyak unsur yang sudah kami sebutkan tadi, mohon diundang secara resmi, pakai surat dan jelas waktu dan tempatnya, termasuk tadi berita acaranya. Selanjutnya hasil musyawarah desa khusus dilampirkan dalam berita acara yang menyepakati sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut. Nah, ini mohon juga diperhatikan. Yang pertama, pembentukan koperasi desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi koperasi yang ada di desa. Jadi ambil salah satu, apa pendirian baru atau pengembangan atau revitalisasi koperasi yang sudah ada. Yang kedua, kegiatan usaha atau layanan yang dilakukan. Jadi mohon juga dicantumkan dalam berita acara. Yang ketiga, kelembagaan koperasi meliputi struktur kepengurusan, keanggotaan, sumber daya pembiayaan, modal, kegiatan usaha, dan atau layanan. Yang selanjutnya, hubungan kelembagaan antara koperasi desa Merah Putih dan BUMDes. Nah ini banyak pertanyaan dari kepala desa. Ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan, tapi bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes unit usahanya adalah bagian dari koperasi. Jadi ini sedang kami atur juklak-jukrisnya hubungan antara BUMDes sama koperasi desa Merah Putih. Jadi tidak perlu khawatir Pak Kades, BUMDes yang sudah maju ada apalagi yang 1 tahun pendapatannya 24 miliar, 17 miliar, itu tidak akan ditiadakan, justru kita akan perkuat dengan keberadaan koperasi desa Merah Putih. Yang selanjutnya pembentukan koperasi desa Merah Putih melalui mekanisme kerjasama antar desa. Nah ini nanti mungkin kami juga akan menggabungkan beberapa desa Pak Mendagri, karena ada desa yang penduduknya di bawah 500, itu akan kita gabungkan. Tidak mesti satu desa satu koperasi desa Merah Putih Bapak Ibu. Jadi bagi kepala desa yang penduduknya di bawah 500 itu bisa gabung seperti BUMDesma. Jadi ada juga jadi nanti akan kita detilkan juga dukungan perubahan RKP desa dan APBD desa. Jadi tadi kalau nanti modalnya dari desa ya tentu akan dimusyawarahkan juga di tingkat desa. Sedikit lagi selanjutnya di slide 25.
Nah, ini isu-isu terkait koperasi desa Merah Putih, saya katakan tadi antar desa satu dengan desa yang lain pasti tidak sama, tapi kondisi objektif secara umum, desa tidak memiliki tanah khas desa. Nah, jadi mohon nanti para kepala desa cari solusi yang terbaik. Apakah ada bangunan yang bisa dirubah menjadi gudang, atau sewa tanah, atau lain sebagainya. Kemudian desa berada di kawasan hutan, jadi kami nanti juga karena ini menggunakan APBN APBD, biasanya tidak boleh membangun di atas kawasan hutan. Nah, kami akan melakukan pembicaraan khusus dengan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR BPN, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Yang tadi kami sampaikan, memanfaatkan bangunan atau fasilitas publik sebagai area tempat yang untuk kegiatan usaha koperasi Desa Merah Putih. Siapa tahu ya, tadi ada gudang di desa itu kan, tidak mesti kita bangun baru. Yang keempat, desa dapat bekerjasama dengan desa lain yang bersebelahan terdekat untuk bersama kegiatan usaha koperasi tadi yang saya maksud. Tidak mesti ngotot satu desa dengan lain kalau ada penggabungan. Jadi pasti dipilih salah satu lokasi nanti. Apakah desa A, desa B, atau desa C, karena itu ada penggabungan. Jadi nanti tolong juga dalam musyawarah desa khusus, bila mana ada penggabungan, ya berarti beberapa desa itu melakukan rapat bersama, tidak melakukan rapat sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau penduduknya di bawah 500 orang, mohon nanti rapat musyawarah desa khususnya rapat musyawarah desa gabungan, sehingga akan diputuskan keputusan bersama antar desa itu. Kemudian selanjutnya, tadi sudah kami sampaikan keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha dan besaran target. Ini rekomendasi kegiatan usaha dilakukan secara terpisah antara satu unit dengan kegiatan yang lain. Tadi sudah bicarakan, mungkin tidak kita dalam satu gudang, ya. Tadi kan ada 7 gerai atau 6 gerai. Tapi kalau lahannya terbatas, bisa jadi pelayanan kesehatan mungkin di Posyandu, tetap namanya Koperasi Desa Merah Putih. Pelayanan gudangnya mungkin di tempat lain, tapi di lokasi desa itu. Kemudian cold storage di tempat lain. Jadi tidak mesti di satu tempat kalau memang keterbatasan lahan. Ini salah satu solusi yang mau kita ambil nanti. Jadi tidak akan kita paksakan mesti ada lahan 1000 meter, nggak mungkin. Kalau nggak ada ya mungkin kantor desa bisa kita pakai, posyandu kita bisa pakai, gudang yang sudah ada bisa kita pakai. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, ini juga kami melihat sumber daya manusia di desa-desa tentu terbatas. Maka kemarin sudah kami sampaikan di rapat Satgas Koperasi, kita akan mengutamakan, ini bagi para kepala desa, tolong juga didata, berapa banyak sarjana yang berasal dari desa Bapak Ibu yang mungkin berada di kota tapi belum dapat pekerjaan. Ini Pak Wamen Koperasi, mungkin itu prioritas kita ya, untuk kita latih sebagai sumber daya manusia, termasuk pensiunan. Mungkin ada juga ya di desa itu pensiunan bank atau pensiunan tenaga profesional lain, itu juga bisa menjadi sumber utama sumber daya manusia untuk mengawal menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sumber daya manusianya akan kita utamakan, Bapak Ibu, para kepala desa, BPD, itu berasal dari desa setempat tapi mungkin berada di kota, sarjana yang masih nganggur di kota bisa kita minta pulang, kita latih menjadi manajer atau pelaksana Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sekali lagi, tenaga sumber daya manusia akan kita utamakan, warga atau penduduk yang berasal dari desa itu, bisa jadi yang ada di kota atau pensiunan-pensiunan yang profesional. Yang selanjutnya sedikit lagi, 2 slide lagi, isu yang ada juga adalah wilayah setiap desa berbeda. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jumlah penduduk yang berbeda. Mohon sekali lagi kalau ada penggabungan, musyawarah desa khususnya juga bersama-sama, jangan masing-masing. Kalau 3 nanti penggabungan berarti 3 desa itu bareng rapatnya, sehingga keputusannya bulat, tidak lonjong dan tidak ada perdebatan lagi. Selanjutnya, nah, BUMDes tadi kami sampaikan lagi, Bapak Ibu tidak perlu gaduh dulu ya. Tidak ada niat dari pemerintah untuk mematikan BUMDes atau meniadakan BUMDes yang sudah maju, yang sudah ada. Jadi pemerintah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih tetap tujuannya ada kesejahteraan, kebahagiaan di desa masing-masing. Jadi kalau ada BUMDes, Bapak Ibu yang sudah maju, nggak usah galau. Nanti kami akan buat juklak-juklis hubungan antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Terakhir, slide 30. Nah, ini nanti kami jelaskan, tidak perlu kami jelaskan di Zoom ini, tapi ini urusan internal Kementerian Desa lah kalau ini Pak Menko, antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Saya kira itu Bapak Ibu, para kepala desa, BPD, penamping desa, intinya mohon agenda
musyawarah desa khusus, kapan dan waktunya di mana, pesertanya sudah saya sebutkan tadi, apa yang mesti dilampirkan dalam berita acara sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom hari ini, Bapak Ibu sudah bisa segera melakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Menteri Koperasi yang diwakili Wamen. Mentan juga sebetulnya kita undang, cuman beliau lagi umroh. Satu mendamping presiden, menterinya, wamennya lagi umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Menko Pangan yang saya hormati, para menteri dan para wakil menteri, Sesmenko, para deputi dan para kepala desa yang hadir hari ini. Saya langsung saja menindaklanjuti dan melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tadi kami semangatnya juga sama Pak Menteri. Jadi langsung saja, ini slide yang mengenai tata cara pendirian Juklak. Kami alhamdulillah sudah membuat Juklak, karena di dalam Inpres nomor 9 itu tugas dari Kementerian Koperasi adalah membuat petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pendirian koperasi, dan ini bisa disampaikan terus Mas. Nah ini, jadi ini kira-kira untuk dapat gambaran kita semua bahwa pertama adalah proses pembentukan sampai dengan bulan Juli paling lambat, peluncuran 80.000 koperasi desa atau garis miring kelurahan Merah Putih. Nah, diharapkan nanti rencananya Pak Presiden di Hari Koperasi akan launching itu. Jadi tahap yang ketiga baru setelah pembentukan, baru tahap pengembangan, dan kemudian selanjutnya adalah tahap pemantauan dan evaluasi. Jadi kita sekarang berada di tahap yang ke-1 mengenai tahap pembentukannya. Ya, supaya kita sama semuanya. Kemudian lanjut. Nah ini yang harus kita samakan juga. Jadi kegiatan utama yang disampaikan oleh Presiden kepada kami, Pak Menko, itu yang harus, sebenarnya ini katanya, ini wajib karena pertama pasti harus ada kantor koperasinya. Kemudian pengadaan sembako, karena ini juga menyangkut pengadaan bahan pokok penting, 9 bahan pokok dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa ada tokonya. Kemudian 3, simpan pinjam. Kenapa harus simpan pinjam? Jadi memang keinginan Presiden untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pinjaman online, kemudian rentenir, bank-bank yang menggunakan bunga yang sangat tinggi dan mencekik rakyat, kemudian klinik serta apotek desa. Jadi mungkin nanti Pak Menteri Kesehatan juga, ini keinginan dari Presiden untuk bisa mengembangkan infrastruktur kesehatan masyarakat yang bisa membantu mendukung pusat puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pergudangan, cold storage. Pergudangan ini yang khusus di desa-desa pertanian untuk bisa di gudang tersebut menerima pupuk, benih, pestisida atau alat mesin pertanian, kemudian juga bisa digunakan untuk menampung hasil produk pertanian. Nah, cold storage itu pendekatannya mungkin ini untuk desa-desa yang ada di desa pesisir nelayan yang perlu pendingin dan lain sebagainya. Kemudian Presiden ingin di koperasi desa itu ada logistik, karena akan disediakan truk untuk mengangkut mobilitas barang dan lain-lain dan yang lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa kelurahan, apotek desa kelurahan, cold storage, pengudangan, logistik itu menurut Presiden yang kami pahami ini wajib harus dilakukan di kegiatan koperasi ini.
Nah, di luar yang wajib ini boleh Pak Menteri, Pak Menko, silahkan bagi koperasi desa ini mengembangkan potensi desanya atau kelurahannya sesuai dengan karakteristik atau potensi desa yang dimiliki. Gitu. Lanjut, ini lanjut aja terus nih. Langsung ke ini aja. Ya, terus saja Pak. Nah ini. Terus langsung aja juklak aja. Terus. Yang juklak. Halaman 19. Sebelum itu penamaan koperasinya. Sebelumnya. Nah, ini perlu juga kita samakan juga Pak Menko. Jadi kalau dari kami Kementerian Koperasi ini mengenai penamaan koperasi. Yang pertama, mekanisme penamaan koperasi. Satu, pengajuan nama koperasi melalui Satuan Administrasi Badan Hukum. Untuk koperasi desa garis miring kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa atau kelurahan setempat dengan format A, diawali dengan kata koperasi. Kemudian kedua dilanjutkan dengan frase desa Merah Putih atau kelurahan Merah Putih. Kemudian yang C diakhiri dengan nama desa kelurahan setempat, dan yang D dalam hal ini terdapat kesamaan nama desa dan kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan. Karena nama desa banyak yang sama Pak Menko. Ya. Jadi ini harus dibuat ketentuannya supaya kita punya kesamaan. Ya. Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Ciroyom. Nah, contoh yang berikutnya Koperasi Desa Merah Putih Melese Kecamatan Ceper. Iya. Kira-kira itu. Lanjut. Nah ini lanjut deh. Bukan yang agenda Musdesus. Nah ini. Jadi ini kira-kira Pak Menko, Pak Menteri, ini acaranya. Kata tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, kemudian sambutan kepala desa atau lurah tempat, kemudian ada penayangan video yang ini kita pikir penting untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih komplit bahwa Presiden ingin tujuan pembentukan koperasi desa ini adalah seperti yang disampaikan dalam video ini. Kemudian bacaan doa, kemudian pemilihan rapat, kemudian pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan koperasi, kemudian ya agendanya Musdesus ya Pak Menteri ya. Ini adalah agendanya penjelasan tentu di awal, selanjutnya langsung dilanjutkan dengan pemilihan pengurus dan pengawas. Kemudian pembahasan permodalan, menetapkan simpanan pokok, wajib serta permodalan lainnya. Kemudian juga pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, model bisnis, mitigasi resiko, prospek bisnis dan yang lain-lainnya. Kemudian juga penetapan domisili kantor, koperasi desa kelurahan Merah Putih, kemudian masukan dan saran dan pembacaan kesimpulan keputusan rapat. Jadi ini sudah senafas Pak dengan Pak Menteri. Jadi iya, karena nanti dalam acara Musdesus itu Pak Menko memang harus didampingi oleh tenaga pendamping yang dari Kementerian Koperasi, karena kami yang nanti akan membantu menjelaskan kepada peserta rapat Musdesus itu untuk bagaimana tata cara pembentukan koperasi. Kemudian yang berikutnya ini kami menetapkan ada 3 skema pendirian koperasi Pak Menko. Jadi seperti tadi sampaikan,
jika di desa tersebut belum ada koperasinya, memang kemudian skema pendiriannya adalah koperasi baru. Tapi jika ada di desa tersebut koperasi, tapi koperasinya skema dan kemudian itu mau menjadi koperasi desa Merah Putih atau desa koperasi kelurahan, itu bisa langsung dikembangkan koperasinya. Kemarin seperti yang Pak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Menteri KKP juga kemarin sampaikan, ada beberapa koperasi-koperasi di desa, terutama yang nelayan di pesisir yang sudah maju, itu bisa langsung sekiranya setuju, langsung bisa jadi koperasi desa Merah Putih. Begitu Pak Menko. Terus selanjutnya, udah saya rasa itu Pak Menko, Pak Menteri, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen Koperasi. Nanti memang saudara-saudara, ini daring tidak akan cukup mungkin. Oleh karena itu nanti selanjutnya kan Satgas akan di sini dulu terus sampai beberapa kali seluruh kepala desa. Nah lanjutnya nanti kita akan bagi 4 kelompok Pak, berkelompok nanti kita bagi 4 kelompok. Jawa Timur itu nanti dipimpin Pak Wamen Koperasi, ya, dia pelaksana. Kalau menterinya kan karena sibuk ya. Kalau menterinya bisa silahkan. Kalau nggak bisa nanti Wamennya Jawa Timur dan daerah mana lainnya itu dari Koperasi. Nanti Jawa Barat dan mana lagi nanti dari Kementerian Negeri. Jawa Tengah nanti dari Kementan gitu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Nah, Banten nanti dari satu lagi apa ya? Mendes, ya, Mendes nanti Banten dan seterusnya mana lagi gitu. Nanti kita atur keliling roadshow, tapi ini matangkan dulu. Ini tiap hari dulu Pak, tiap hari agar apa namanya itu memulai dulu gitu, memulai dulu. Nanti setelah mulai ini mungkin mereka sudah paham 60-70%, habis itu nanti kita bagi, kita kerso keliling daerah untuk temu dengan kades-kades itu langsung, menjelaskan lebih langsung, kita bagi per wilayah itu. Mudah-mudahan perkiraan saya 1-2 bulan pembentuk ini selesai gitu. Ya tentu kalau mengadakan tanah, ngebangunnya perlu waktu Pak. Ya. Tapi paling kurang bentuknya ini jadi dulu ya. Kalau sudah jadi tentu nanti mana yang paling siap itu akan dibangun duluan dan seterusnya dan seterusnya. Pak Mendagri saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menko Pangan selaku Kasatgas Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Menkes, Mendes, PDTT, Bapak Ibu Wamen, Bapak Ibu sekalian ya, dan seluruh yang hadir melalui Zoom meeting. Kami langsung saja Bapak, halaman 3. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025. Jadi Impres ini tolong dijadikan pegangan bagi kita semua, termasuk seluruh desa, tentang percepatan pembentukan koperasi atau desa Kelurahan Merah Putih tanggal 27 Maret 2025. Kemudian di situ disebutkan ada sejumlah menteri dan lembaga yang dipimpin Bapak Menko Pangan dan Kemendagri masuk dalam Satgas atau yang dibentuk oleh Bapak Menko Pangan dengan 4 tugas sesuai Impres tersebut, yaitu mendorong gubernur, bupati, wali kota memfasilitasi pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, karena memang bupati wali kota merupakan pejabat pembina kepegawaian sesuai undang-undang desa. Jadi PPK itulah para bupati wali kota Pak, yang bisa memberikan sanksi juga adalah bupati wali kota kepada kepala desa dan kemudian dan perangkatnya. Gubernur ini hanya memberikan pengawasan kepada para bupati wali kota. Mendagri juga memberikan pengawasan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka untuk pembinaan kepegawaian. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi, kota, kabupaten kota dalam rangka untuk pembentukan tersebut di perampingan. Tapi ini pendampingan ini jelas Kemendagri akan masuk dalam satgas yang dibuat oleh Bapak Menko Pangan. Dan memfasilitasi pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam penyelarasan serta penyatuan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian anggaran pendapatan APBD dalam rangka pembentukan 80.000 desa. Ini seperti itu bahasanya, tapi nanti kami akan meminta arahan kepada Bapak Menko Pangan. Anggaran ini akan digunakan oleh kabupaten kota untuk apa? Dan sebagai informasi Bapak bahwa setelah ada pelantikan serentak tanggal 20 Februari 503 sudah selesai kepala daerah dan kemudian masih ada yang pemilihan suara ulang. Jadi kami juga mempercepat untuk perubahan mekanisme APBD perubahan, yaitu di bulan Mei dan diputuskan di bulan Juni sampai dengan September untuk APBD perubahan. Nah, di situ mungkin akan masuk program kegiatan dalam rangka untuk mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan program. Nah, ini sama kami kira Bapak dengan meminta kepada gubernur dan bupati wali kota untuk mengevaluasi dan mengawasi pembentukan dan melaporkan secara bertingkat. Namun ini juga paralel Satgas dari Kemenko Pangan juga akan melakukan langkah-langkah yang sama. Jadi double check ini. Double check, satu melalui mekanisme yang sudah ada, kedua adalah mekanisme sesuai impres. Sedangkan di situ disebutkan juga pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 desa ini disebutkan dalam impres, bisa dari APBN, kemudian dari APBD, APBDes atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ini sesuai dengan kata-kata di impres. Tapi arahan lebih lanjut, tapi kami akan mohon arahan dari Bapak Menko Pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke halaman 17. Tadi sudah disampaikan oleh Wamen Koperasi maupun Pak Mendes PDTT. Modelingnya ada tiga opsi, yaitu membangun koperasi baru. Yang kedua, jadi nggak punya koperasi, misalnya ada kelompok, ada desa yang tidak memiliki koperasi. Sesuai dengan data dari BPS 13 April 2025, ada 69.968 desa yang belum memiliki KUD, Koperasi Unit Desa. Ada yang tidak memiliki lengkap KUD, Kopinkra, ini KSP, Kospin Simpan Pinjam, Pak. Kalau Kopinkra ini ada di sebelah kanan bawah, itu saya ulangi, itu adalah koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat. Kopinkra, ada koperasi jenis itu, Pak. Selalu di samping pinjam-pinjam. Bisa, Pak. Ya. Kemudian, jadi kalau mau membangun desa koperasi yang baru, nah, mungkin yang digunakan adalah potensinya kelompok masyarakat strategis. Namanya ada GAPOTAN, Pak, Gabungan Kelompok Tani, 64.766. Ada juga kelompok pembudidaya ikan, namanya Pokdakan, Pak. Ya, dan juga ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Total semuanya itu adalah 64.766. Nah, ini bisa menjadi di desa yang sama sekali belum ada koperasi, bisa memanfaatkan kelompok-kelompok ini sebetulnya. Yang kedua adalah desa yang sudah punya koperasi, tapi bagus koperasinya, Pak. Nah, ini kita melihat ada total koperasi KUD yang sebentuk koperasi unit desa itu 5.297. Sementara 46.028 koperasi non unit desa, non KUD. Jadi bentuknya lah koperasi simpan pinjam, KSP, kemudian koperasi Kopinkra tadi, industri dan kerajinan, dan KL atau koperasi lainnya. Itu jumlahnya juga ada, Pak. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan mungkin skenarionya tadi Pak Mendes maupun Pak Wamen Koperasi menyampaikan, ini yang tinggal dikembangkan. Sudah ada, sudah jalan, tinggal dikembangkan menjadi Koperasi Merah Putih atau apapun dia sesuai dengan nanti kesepakatan Bamusdes. Yang ketiga adalah ada koperasi yang
sudah ada tapi idle. Jumlahnya KUD-nya jumlahnya 4.615. Ada tapi nggak aktif. Nah ini tinggal diaktifkan menjadi koperasi yang tadi merah putih. Nah, juga ada BUMDes 62.464, tapi ada BUMDes yang sehat, ada yang tidak. Kami punya data lengkap, Pak. Data lengkap itu highlight saja. Tolong di halaman highlight saja nanti. Halaman 7. Di snap ya, ini misalnya kabupaten kota per kabupaten semua lengkap punya Pak. Berapa Simelu misalnya Pak, ada KUD-nya 2, koperasi desanya. Non KUD-nya koperasi industri kerakyatan rakyat 20, koperasi simpan pinjam 5, koperasi lainnya 0. Itu lengkap semua, ada kabupaten kota. Nanti kami data-data ini semua kami sampaikan kepada Satgas Pak. Kemudian lanjut sesuai dengan Inpres, maka Kemendagri diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mendorong pembentukan. Tadi untuk mendorong pembentukan halaman 18, kami sudah menyiapkan karena sudah ada Inpres Pak. Jadi turunan daripada Inpres itu daerah tinggal membuat peraturan kepala daerah. Jadi bukan dalam bentuk perda, tapi dalam bentuk peraturan kepala daerah. Dan Mendagri juga tidak perlu mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan ini, harusnya langsung bisa dikerjakan dengan membuat peraturan kepala daerah yang intinya adalah para bupati wali kota ini yang menjadi pejabat pembina kepegawaian kepala desa itu mengeluarkan semacam peraturan kepala daerah tentang pembentukan dan mekanismenya. Template-nya sudah kami siapkan juga Pak, tapi nanti kami keputusannya menunggu arahan dari Bapak Menko. Apakah kita nanti sudah disetujui oleh tim Bapak Menko, kita akan segera sampaikan template ini kepada daerah, seluruh kepala daerah, terutama para bupati wali kota, karena mereka yang langsung di atasnya para kepala desa. Ini untuk mengeluarkan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah ini akan sangat berpengaruh nantinya untuk dalam rangka mekanisme internal di desa Pak. Karena mereka ini sudah membuat APBDes yang sudah dimusyawarahkan untuk tahun 2025, sehingga perlu ada perubahan APBDes dan kemudian memasukkan kegiatan untuk koperasi merah putih, baik pembentukan maupun nanti operasionalnya. Nah kami melihat bahwa ini dapat digunakan dari dana APBN untuk pembentukan ini maupun juga dari APBD. Hanya kami lihat skenarionya anggaran cadangan dari bupati wali kota yang memang ada Pak, yaitu dalam bentuk belanja tidak terduga. Ini tinggal ada surat edaran Mendagri, kepala daerah nggak berani menggunakan dana BTT. BTT ini biasanya untuk keadaan darurat, emergensi. Tapi sebetulnya makna daripada belanja tidak terduga ini adalah untuk menampung kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD. Itu cadangannya di situ. Tapi dari BPKP maupun dari kejaksaan kadang-kadang menanyakan kalau digunakan tanpa keadaan mendesak. Dan mereka teman-teman kepala daerah meminta biasanya payung hukumnya tinggal nunggu arahan dari Bapak. Kami menunggu APBD perubahan. Nah di APBD perubahan sesuai dengan Inpres tadi, tugas Kemendagri salah satunya adalah mendorong daerah agar mereka mengalokasikan anggaran melalui mekanisme APBD perubahan. Telah dibentuk oleh Bapak Menko, kami siapa? Pak Laudi yang pembinaan pembangunan daerah. Kami akan menyiapkan untuk masuk ke dalam tim dalam rangka untuk sosialisasi ke daerah-daerah nanti yang sudah bentuk menjadi 4 kelompok. Demikian Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus sekali Pak Menteri. Bikin notaris itu biayanya berapa? 2,5 juta. Itu sudah mempertimbangkan jarak, kemudian pertimbangan dari Ya, 3 desa, 1 kabupaten, 1 setengah miliar sampai 2 miliar. Kalau 5. Iya banyak juga. Kita udah. Jadi artinya desa tidak punya alasan lagi untuk Tugasnya kami adalah
menetapkan kebijakan. Tugasnya kami adalah menetapkan kebijakan. Halaman 2 aja langsung Pak. Kemudian kita juga melakukan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi dari 2 unit bisnis di Koperasi Merah Putih ini, yaitu untuk bisnis apotik dan bisnis klinik. Nah, langsung di halaman 5. Nah, saya terima kasih sekali nih Pak Menko. Mundur halaman 4 kali itu, halaman 4 ya. Terima kasih sekali karena memang dulu kesehatan itu berhenti di level kecamatan. Ada sekitar 10 ribuan di level kecamatan, puskesmas. Kita melihat untuk memberikan layanan kesehatan yang aksesnya mudah, kualitasnya baik, harga terjangkau, harus lebih turun lagi. Jadi di Undang-Undang Kesehatan yang baru, kita sudah menurunkan secara formal layanan kesehatan itu dari level kecamatan ke level desa kelurahan. 85.000. Kita sekarang punya Pustu dan Poskesdes yang memang karena sejarah pembentukan politiknya kita jadi duplikasi Pak. Duplikasi ini sebenarnya. Cuma waktu itu karena ada kompleksitas untuk mengintegrasikannya, biasalah Pak Menko pasti tahu kan, karena ini kementerian berbeda. Jadi ini ada kesempatan saya lihat, oh dengan ada itu kita perlu 83.000 Pak. ya itu perlu 83.000 Pak untuk memberikan layanan kesehatan tadinya di level kecamatan 10 ribuan turun ke level desa. Di mata kami sendiri Pak, di mata kami sendiri kita ingin menurunkan ke level dusun di tahap berikutnya, ada 300.000 dan sudah ada infrastruktur zamannya Pak Anto dengan model bisnis yang berbeda, dan kita mau turun lagi sampai ke level rumah tangga Pak. Karena kita ketahui bahwa kesehatan itu nggak bisa dipaksa oleh pemerintah, itu harus diri kita sendiri yang ingin sehat. Dan dokter yang paling baik adalah istri Pak atau ibu, jadi yang paling cerewet jaga kesehatan suami, anak segala macam. Jadi kalau Kementerian Kesehatan bisa menurunkan ibu-ibu seluruh Indonesia itu sebagai dokter-dokternya Kemenkes dalam tanda kutip, selesai urusan kesehatan kita Pak. Karena cerewetnya si ibu-ibu dan istri ini akan memastikan suaminya nggak gebuk, sehat, nggak kolesterol segala macam. Kalau banyak gulanya dicabut dari lemari segala macam, dan pasti akan sehat. Nah, itu rencananya Pak. Tapi dengan ada ini sangat membantu sekali karena langsung terbuka jalan untuk masuk ke level desa. Di halaman selanjutnya Pak. Nah, di undang-undang Pak, kita sudah sampaikan bahwa ini ada Pak, udah masuk. Namanya unit pelayanan kesehatan desa. Yang bisa dipakai sebagai cantelan. Itu sebagai konsep Pak, bukan fisik. Yang dipakai sebagai cantelan, segala macam urusannya nanti bisa nyantel ke sana. Termasuk pendanaannya juga mungkin. Undang-undangnya ada, Perpresnya ada. Nah, yang ada sekarang Pak, yang bukan kotak hijau. Jadi yang ada di undang-undang peraturan pemerintah yang ada sekarang, layanan kesehatan tuh ada di, saya coba pisah jadi 2 ya. Jadi tadinya namanya susahkan unit pelayanan kesehatan desa. Oke, kita rubah pakai terminologi yang sekarang deh. Klinik desa, apotek desa. Klinik desa tugasnya ngobatin, apotek desa tugasnya ngasih obat. Gitu ya. Nah, yang sudah ada sekarang Pak, orangnya tuh udah ditetapkan modelnya. Karena kita pengen ini jalan kan. Bisnis modelnya tuh udah ada. Yaitu 2 tenaga kesehatan, 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Kita rencananya kalau mau benar-benar klinik desa ini jadi unit bisnis, dia harus ada kuratifnya sedikit kan. Obat-obatannya sedikit. Kita rencananya yang kotak hijau kita mau tambahkan tuh, Pak. Ada perawat plus. Atau dulu terkenal ada namanya mantri. Nah, itu bisa kita tambahkan. Ya. Kalau paket yang lainnya itu sudah jalan sekarang Pak. Kementerian Kesehatan sudah ada anggaran diturunkan untuk kegiatan promotif preventif sampai ke desa. Itu udah ada anggarannya. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai Pak. Obat-obatan TBC, HIV itu juga udah ada anggarannya. Ini bisa dipakai, jadi bisa langsung mulai dan udah ada modal dasarnya. Kalau tadi Bapak kan untuk usaha, untuk bikin logistik, untuk bikin konsulat, kan belum ada modal dasarnya Pak. Di kesehatan udah ada modal dasarnya Pak. Udah ada modal dasar. Kenapa? Karena gedungnya dari 80.000, 53.000 udah ada. Orangnya udah ada. Mereka sudah lakukan kegiatan, sudah. Yang nggak di kotak hijau. Tinggal kita tambah.
Jadi kalau kita tambah, tinggal tambah yang hijau Pak, nggak banyak tuh. Satu mantri atau perawat plus gitu ya. Kemudian kita tambah tenaga farmasian biar bisa jualan obat. Kemudian kita tinggal tambah layanannya Pak. Tadi kan layanannya hanya mungkin ya ukur tekanan darah, gula darah, lemak darah, screening TBC. Bisa ngobatin batuk deh gitu kan. Bisa ngobatin mencret. Apalagi yang sering sakit tuh. Bisa sakit perut, Pak Tito kan suka sakit perut gitu. Bisa ngobatin sakit perut. Nah itu ada layanan itu aja ditambahin ke perawatnya. Obat-obatannya tinggal ditambahin. Tadi ada obat TBC, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat sakit perut gitu. Bisa dijual kan, obat mencret atau obat batuk itu kita bisa tambahin. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa ini bisa mulai cepat Pak, dan ini udah masif ada di semuanya. Ya, coba halaman selanjutnya. Next slide. Nah, karena kita sudah merencanakan ini, kita udah masukin RPJMN Pak. Kita udah lihat, kebutuhan 80.000 desa, 54.000 udah ada, tapi dari 54.000 itu 6.000 rusak. Jadi kita ada gap tuh yang kita mesti isi. Sudah masukin ke RPJMN, Bappenas sudah setuju, kita mesti nambah sekitar 5.000-an setiap tahun. Ya. Yang untuk dibangun 1.000-an rusak. Yang tahun pertama, tahun 2025 aja, udah ada anggarannya Pak di DAK Fisik. Tapi biasalah DAK Fisik itu kan karena harus ada daftar segala macam, lahannya siap apa enggak. Ini kan nanti nggak mudah Pak. Kita lihat di sini mudah, tapi kenyataan begitu implementasi turun sampai ke bawah, tanahnya ada apa enggak, legalitasnya ada apa enggak, gedungnya, uangnya ada apa enggak. Nah kita sudah ngalami tahun ini kita ada anggaran sekitar 700 miliar di DAK Fisik untuk membangun 700 gedung gitu Pak. Dan itu sudah bersih, tanahnya sudah siap, tinggal bangun. Ya, untuk mengejar angka 80.000. Jadi yang 54.000 itu udah jadi Pak, tinggal jalan, kita perlu perbaiki sedikit 6.000, sekitar 8.000. Dan mekanismenya udah masuk ke RPJMN, dan itu sudah ada juga di Kementerian Keuangan. Di halaman selanjutnya, nah kita juga udah ada bisnis modelnya Pak, untuk membangun itu butuhnya sekitar 1 miliaran lah, untuk bikin gedung apotek desa sama klinik desa. Ya, 1 miliar ini, dan itu Bapak udah punya 52.000, 6.000 perlu diperbaiki. Tahun ini kita ada anggaran sekitar 700 miliar. Jadi untuk bangun 700. Gitu ya. Nah, karena ini Pak, nanti kalau kita bikin di atas, ya begitu eksekusi ke bawah kan masalah itu Pak. Tanahnya ada apa enggak, uangnya ada apa enggak, bangun gedungnya gimana, sama seperti makanan bergizi kan. Nah ini kan sudah ada, jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau mau dipakai gedungnya, mau dibangun, tanahnya udah ada, mau ditambah gedungnya diperluas, itu bisa mulai dari sini. Halaman selanjutnya Pak. Nah ini, nah kita untuk running cost-nya Pak, ini juga sudah ada yang klinik desa tadi yang putih-putih yang nggak di kotak hijau. Itu ada 318 juta. Dan itu sudah ada alokasinya datangnya dari mana. Jadi untuk pegawainya masuk APBD. Kemudian pengadaan obatnya udah ada dari APBN. Karena obatnya kita kasih kan. Ini kan untuk modal pertama udah jalan duluan kan. Untuk biaya pelatihan itu udah ada di APBN, udah masuk DAK fisik dan DAK non fisik. Tinggal kalau kita mau nambah, akhirnya ditambah yang bawah Pak. Jadi yang di bawah itu kan muter uangnya Pak Zul. Itu kan modal kerja kan. Jadi tinggal kita nambah 1 orang yang agak bisa kayak dokter-dokteran ngobatin mencret, batuk segala macam, sama bisa beli stok obat yang bisa dijual. Cuma itu kan yang pinjamnya, jadi untuk jalan ini nggak usah 5 miliar, 200 juta aja per operasi untuk muterin apanya tuh, cash flow-nya, muterin dagangnya. Ya ini udah ada bisnis modelnya. Di halaman selanjutnya, jadi 1 miliar untuk ini. Dan ini contohnya udah jalan Pak. Ini puskesmas. Jadi yang namanya apalah tadi nanti Kopdes Merah Putih, unit bisnis apotek klinik, itu nanti kan di bawah puskesmas. Karena puskesmas bertanggung jawab kesehatannya. Ini contoh misalnya puskesmas di Jawa Tengah, di Kabupaten Kendal, di Kecamatan Pelantungan. Dia punya 12 Pak. Sudah ada 12-nya. Apa pusat kesehatan desanya atau apotek desanya. Coba next slide. Ini contohnya Pak nomor 1. Nah, ini desainnya juga udah standarnya gitu Pak. Udah ada standarnya desainnya. Tadi yang 1 miliaran. Bikin gedungnya sampai jadi, ada alatnya udah standarnya. Coba halaman selanjutnya. Nah ini contohnya Pak yang udah jadi. Jadi Bapak udah punya 52.000 nih kayak gini. Ini misalnya di desa Jurang Gagung.
pelantungan gitu kan, udah ada ini ya bidangnya, bangunan udah begini, fotonya jadi ini, udah jadi ini tinggal dipakai. Nah cuma sekarang Nanti tinggal ini diintegrasikan komplit saja ya, Pak, itu ya? nanti di ujung saya ada Pak. Jadi ini lainnya. Saudara kepala desa next slide lagi. sudah ada nih Ya, 52.000. next slide. Ini di Wadas, misalnya desa Wadas, udah ada nih gedungnya, walaupun agak-agak jelek sedikit. Tadi kan bisa Bapak nggak usah bangun lagi, nggak usah cari tanahnya, tinggal ngecat sedikit, ditambahin, mau diperluas sedikit, udah ada tanahnya, udah resmi punya desa gitu ya. Atau kita bisa alihkan kalau ini punya Pemda ke desa. Coba alon berikutnya. Ini di desa Tegopayung. Jadi ini contohnya di Kecamatan Pelantungan 12 sudah ada Pak. Ya coba di halaman selanjutnya. Ya, di halaman selanjutnya. Nah, kita kan kalau yang klinik modelnya udah ada Pak. Karena memang Pustu Puskesmas itu lebih ke pelayanan klinik kan. Klinik tuh apa sih, diagnosa lah, meriksa lah. Nah kalau apoteknya kita nggak ada. Nah apoteknya kita tuh dari India. Ini juga yang Pak Prabowo lihat. Di India itu si Modi itu terkenal karena dia bisa bikin apotek desa. Sekarang udah ada 15.000. Yang datang itu 1 juta orang per hari. Omsetnya 2,6 triliun per tahun Pak. Ini kecil-kecil banget. Cuma luasnya 11 meter banyak. Orang kayak gitu. Saya udah masuk Pak. Saya pernah diajak sama Menteri India. Harga obatnya murah luar biasa. Dan lengkap luar biasa. Di India. Murah luar biasa, lengkap luar biasa. Nah ini yang kita mau pepetin. Jadi ini kita belum ada model bisnisnya. Nah ini yang kita mau ambil aja, jadi nggak usah reinvent the wheel Pak. Udahlah, udah tiru aja sini Pak, dimasukin. Nanti tinggal kita berangkat ke India aja, pasti dikasih. Coba next slide ya. Next slide-nya. Oh, next slide-nya nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya Pak, dan itu untungnya dikasih 20%, ada mekanisme subsidi pemerintah juga gitu kan untuk obat-obatan yang program. Kita kan sekarang beli obat banyak ya. Kita bisa taruh di sana. Jual aja lah dengan margin kita takar 10. Pembeliannya juga centralized. Jadi pembelian BPJS itu kan harga obat generiknya jadi murah sekali. Ya kayak gini nih. Itu kror kira-kira 2 triliun setahun ya. Kemudian pengadaannya nanti nasionalnya kita pengadain Pak. Kemudian marginnya 20%, dia ada subsidi apa segala macam, modelnya udah ada kita tiru. Obatnya 2.000 Pak. 2.000 jenis obat sama ada beberapa alat kesehatan dia jual di apotek ini. Ya udah, tinggal kita kirim orang koperasi kami ini pergi aja ke sana sama orang Kemenkes, lihat gimana caranya, kita belajar, kita tiru. Nah terusnya jadi kesimpulannya Pak, coba halaman kesimpulan aja. Yang pertama bahwa buat saya di Kementerian Kesehatan saya terima kasih sekali. Karena tugas saya juga jadi bisa dibantu sama Bapak Ibu untuk kan saya, yang penting kan buat saya masyarakat sehat. Meninggalnya nggak ada yang di bawah umur 74 gitu kan, karena rata-rata usia 74. Kalau banyak orang meninggal di bawah 74, Menteri Kesehatannya gagal. Tapi kalau Pak Azul, Pak Tito ternyata sampai 74 masih gratis, masih kuat gitu kan, wah Menteri Kesehatannya berhasil gitu kan. Jadi tugas saya itu. Nah kemudian klinik dan apotek desa itu bisa meringankan beban APBN Pak, karena dia kan bisa komersial. Instead semuanya ditanggung oleh negara, pasti Ibu Sri Mulyani senang karena bisa komersial. Yang nomor 3 ya minta tolong apa Pak. Nah ini kan di undang-undang udah ada definisi UPKDK. Nah sekarang itu tinggal dipayungin aja bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu bisa ditreat sebagai UPKDK. Itu definisi Pak. Jadi UPKDK itu bisa bentuknya puskesmas, Pustu, Puskesmas, dan Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga bisa masuk kan. Begitu masuk cantelan udah ada nih Pak. Segala macam fasilitas ini. Yang kedua, yang minta juga regulasi Pak. Ini kan kita udah ada fisik melakukan fungsi yang sama antara Pustu sama Puskesmas. Ini kebetulan kan yang dulu ini 2 kementerian yang berbeda. Bapak pasti ngalamin kan kalau mau menggabungkan ini kan sulit sekali. Tapi mumpung ini presiden ada, mau, ini sudah ada 53.000, tinggal dipakai, orangnya udah ada, asetnya udah ada, anggarannya udah ada, ya kita tinggal bikin regulasi, ya udah diintegrasin aja jadi satu. Bapak Pustu, Puskesmas, jadi misalnya Koperasi Merah Putih untuk apotek dan ini. Bisa kan? Sehingga dengan demikian semua aset, anggaran, SDM lain-lain udah jadi, Pak, 54.000. Tinggal ditambah-tambah aja. Gitu. Jadi saya butuh 2 regulasi itu. Kenapa saya kasih Menko? Karena aku rasa itu bolanya, menangnya, kekuasaannya dari Pak Menko. Dan yang ketiga, untuk yang
tidak berbayar, kita kan sudah ada model layanannya. Tapi Ini di anu betul itu Pak Anu, ini penting ini nanti ya. Jadi ya. Nah, tapi untuk yang koperasi kan bisnis nih Pak. Itu model bisnisnya itu belum matang, kita belum jadi. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk bikin model bisnis klinik untuk memeriksa, dan model bisnis apotik yang nyontek aja di dia yang beli obat, jual beli obat. Jadi satu adalah melayani, memeriksa penyakit, bisnis model yang satu adalah jual beli obat. Nah, ini kalau bisa dalam seminggu 2 minggu ini nanti teman-teman di Menkes, karena kita harus menetapkan kebijakan, mengadvokasi segala macam kan untuk unit bisnis 2 ini ya, bukannya untuk bisnis logistik, pangan atau lainnya. Kita akan meminta partisipasi dari Menko, Mendes dan Mendagri untuk mematangkan model bisnisnya gimana sih, karena koperasi bisnisnya kan bangkir. Saya ngasih kredit lebih dari 1000 tuh koperasi waktu saya di Bank Mandiri. Saya tahu mana yang brengsek, mana yang enggak, saya tahu. Itu kan nggak semudah yang kita pikirkan. Harus ada bisnis modelnya yang standar kan. Nah, berdasarkan ini saya minta kalau bisa kita akan bikin bisnis modelnya jadi standar. Kalau perlu kita kirim ke India Pak untuk yang apotik, jadi nggak usah reinvent the wheel Pak Zul. Datang ke sana contek aja. Gimana sih lu bikinnya gimana? Gagalnya apa? Berhasilnya apa? Udah kita contek aja dari sana sehingga pulang udah jadi. Jadi semua apotik desanya kita udah niru bisnis modelnya dari model bisnisnya dari India. Mungkin dari kami sekian Pak Menko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah bagus sekali Pak Menkes, terima kasih banyak, dan sudah 50.000 lebih, tinggal kita diintegrasikan dengan Kopdes ya. Pak Wamen silakan Pak BKKP. Terima kasih Pak Menko Pangan selaku Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Bapak Mendagri, Bapak Mendes PDT, Bapak Menkes, Bapak Wakil Menteri Koperasi, dan Bapak Wamen Desa Tertinggal, serta seluruh pejabat terkait. Kami langsung saja Pak, tidak mengulangi apa yang sudah diutarakan, tapi meng-link-up-kan untuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, memang tugas kami yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, di mana pelaksanaan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, serta fasilitasi kepada kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, di mana ada kelompok budidaya di situ, ada kelompok perikanan tangkap, ada kelompok juga pengolah dan pemasar ikan Pak, dan petambak garam, di mana kaitan itu semua kami sudah memiliki kelompok usaha bersama bidang kelautan sekitar 20.000. Kami sudah ada data dan by name by address, jangan dirubah dulu sebelumnya. By name by address dari 20.000, di mana 20.000 itu sudah terdapat di 36 provinsi, 470 kabupaten dan 15.000 desa ataupun kelurahan. Yang mana ini bisa di-upscale menjadi koperasi nantinya Pak, dalam waktu singkat. Tentunya berkaitan dengan apa yang diutarakan oleh Wamen Koperasi, Bapak Menteri Desa Tertinggal dan Bapak Menteri Kesehatan, ini bisa di-link up-kan dalam unit usaha Pak, di dalam koperasi yang sudah eksis, yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Satu itu Pak. Yang kedua, kami juga memiliki 920 koperasi yang tentunya tadi sudah diutarakan ada 3 kriteria, yang siap betul, yang setengah siap, dan yang tidak aktif. Nah, ini dalam waktu singkat 1-2 bulan ini, kalau memang ada kebijakan langsung turun untuk Satgas, kami akan jadikan 920 ini sebagai cikal bakal untuk dilongsin di Juli nanti. Satu itu Pak. Yang 20.000 pun ini kami juga bisa upscale, mungkin 2.000-an Pak. 2.000-an, jadi sekitar 291 koperasi ini bisa dilakukan. Tentunya kalau diminta kerangkanya kami sudah ada semua. Tinggal tambahannya untuk unit usaha kesehatan, klinik kesehatan, dan puskes kesehatan, apotik kesehatan. Serta beberapa kegiatan. Kalau kayak misalkan USIPA, terus sembako, terus untuk distribusi logistik, pengolahan dan lain sebagainya, ini sudah banyak yang kita miliki. Tinggal tambahannya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, kami memiliki penyuluh sekitar 2.100, 2.400 Pak, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dari 20.000 ini sesuai dengan timeline dari Satgas nanti, ini bisa kita tingkatkan.
Syukur-syukur dari 20.000 bisa kita tambah, Pak. Saya berkeyakinan itu, Pak. Karena apa? Karena bisa kerja paralel. Di dalam kegiatan 4.100 kita bisa set up untuk 2.000 koperasi. Sedangkan nanti setelah jadi, ini 2.100 lagi, 2.100 lagi. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, ataupun persingkat menjadi 2-3 tahun, ini kita bisa tingkatkan menjadi lebih dari 20.000, Pak. Demikian. Badan usaha pelayanan dan badan usaha perkawinan. Sehingga pada saat pelayanan perikanan tahun 2025 sampai dengan bulan Juli kami berkeyakinan 2.921 bisa untuk koperasi merah putih, Pak. Itu pertama. Berikutnya, Pak, tentunya di dalam Satgas nanti baik itu pelaksanaan kegiatan membangun koperasi baru serta mengembangkan koperasi yang sudah existing dan meningkatkan koperasi yang mati, menghidupkan kembali. Kami tidak bekerja sendiri dengan dirjen kami, Dirjen Perikanan Tangkap. Mohon nanti dari teman-teman dari Kemenko Pangan, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Budidaya, dan Dirjen Daya Saing ini akan langsung sebagai tim di lapangan untuk bisa mengeksekusi, termasuk eselon 1 dan eselon 2 kami. Tentunya kami tidak terlepas dari pendampingan 4.102 yang akan kita launching di bulan Juni. Kami 2.921 koperasi yang akan kita launching di bulan Januari. Namun demikian kami juga masih membutuhkan tentunya kegiatan-kegiatan percontohan. Salah satu contoh yang terbaik di kami di Biak Numfor, Pak. Itu kampung nelayan modern. Tinggal ditambahkan satu lagi mungkin dari tempatnya Pak Menkes, nanti ada apotek dan ada pelayanan kesehatan sebagai bagian dari unit usaha. Kira-kira seperti itu, Pak. Mana yang sudah besar kami akan injek, mana yang masih kecil kami numpang di dalam Kementerian Koperasi yang koperasinya memang sudah bagus, Pak. Jangan nanti tambah biaya lagi, semua kementerian bikin koperasi baru semua. Itu yang kami tidak inginkan, Pak. Dengan kondisi seperti ini kami juga menginjek dari 20.000 mungkin bisa sampai 40.000, Pak. Kami kelompok usaha nelayan ini kami aksi untuk dalam waktu dekat, sehingga kami bisa tekan semua, Pak. Kolaborasi, Pak. Demikian, Pak. Oleh karena itu kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan peningkatan menjadi koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya mohon izin nanti dari Pak Menko bahwa Dirjen Tangkap kami, Dirjen Budidaya, dan Dirjen Daya Saing kami serta eselon 2-nya langsung akselerasi di lapangan bersama penyuluh-penyuluh kami. Hari ini pun kami juga sudah melakukan bersama penyuluh-penyuluh. Demikian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Saudara-saudara sudah semua, tinggal dari siapa lagi ada yang mau sampaikan? Kalau nggak ada kita bikin tanya jawab. Pertanyaan ada ya? Ada dari Kementerian Pertanian, karena memang pamit ke satu damping presiden, satu lagi umroh. Nggak ada. Ya, silakan. Terima kasih Pak Menko Pangan, Pak Menteri Desa dan PDT Menteri Mendagri Kesehatan, Pak Wamen Koperasi, Wamen KKP, dan semua yang hadir, serta Pak Kepala Desa, Ketua DPD, dan pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak Menteri, sudah jelas semua dari Pak Menko, dari para Menteri, para Wamen. Untuk para desa, seperti sudah disampaikan, sudah sangat jelas, ini tidak membuat kegaduhan baru, tapi ini justru akan membuat kebangkitan baru bagi semua desa. Jadi sekali lagi, ini bukan kegaduhan baru, bukan polemik, bukan masalah, tapi justru ini kebangkitan bagi kemajuan dan kesejahteraan desa. Itulah maka impres dikeluarkan oleh Presiden. Jadi itu yang harus penting, semua akan bertambah baik, bertambah maju. Dan untuk itu tadi sudah dijelaskan, ini izin Pak Menko dan para Menteri, Kepala Desa harus segera menginisiasi pembentukannya seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri Desa dan PDT, Wamen Koperasi, dan semua tadi yang sudah menjelaskan. Dan saran Pak Menko ini kalau disepakati, Kepala Desa bagaimana posisinya? Ya, Kepala Desa nanti jangan jadi ketua koperasi, nanti nggak selesai urusan desa. Jadi izin Pak Menko kalau diperkenankan ex officio Kepala Desa menjadi ketua Dewan Pengawas. Jadi kalau Menteri Koperasi berkenan ini, supaya cepat, supaya selesai, supaya tidak ada masalah, supaya tidak ribut-ribut soal dana, soal infrastruktur, soal lahan, semua. Kepala Desa otomatis menjadi ex officio ketua Dewan Pengawas. Jadi clear posisinya.
Saya kira itu yang paling penting supaya ini tidak ada polemik, tidak masalah, tidak carut marut sebagainya. Semua terlibat aktif. Sementara ini dipimpin oleh kepala desa, melibatkan semua, ada pimpinan koperasi yang ada BUMDes di situ dilibatkan, ada posyandu, kesehatan, semuanya dari Kemendagri semua dilibatkan. Jadi yang paling penting itu, jadi jelas kepala desa nggak bingung sebagai apa. Nanti mau jadi kepala koperasi semua jadi repot nanti. Jadi ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih Singosari umpamanya begitu. Saya kira itu yang paling penting Pak Menko. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Kalau ada yang mau bertanya mungkin 1-2, silakan. Silakan Pak Kades. Silakan Pak Kades, sebut nama dan dari mana. Tanya langsung ke Pak Menko atau ke Menteri mana. Silakan. Audionya. Silakan Pak Kades. Kepala Desa. Dipersilakan. Selamat siang, izin Bapak Menko dan Bapak Menteri serta seluruh undangan terhormat lainnya. Halo. Lanjut Pak, lanjut jelas suaranya. Silakan. Siap, terima kasih Bapak, mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Kami mengapresiasi akhirnya di hari ini Bapak telah mengumpulkan kami bersama dalam rapat koordinasi ini. Ada beberapa hal Bapak yang ingin kami tanyakan terkait dengan program pembentukan dari Koperasi Merah Putih di desa. Yang pertama, kami harapkan nantinya dari pihak kementerian serta seluruh jajaran mengadakan program bantuan atau fasilitasi untuk koperasi baru yang akan kita bentuk. Seperti apakah nanti ada program-program yang berkelanjutan terkait dengan modal, pelatihan manajemen, ataupun termasuk sistem IT yang akan dipakai dalam menjalankan koperasi nantinya. Yang kedua, mohon kami dibantu dengan alur legalisasi koperasi secara resmi. Mulai di tahap musyawarah desa sampai dengan pendaftaran dari notaris dan juga dengan terbentuknya nanti badan hukum koperasi yang legal, yang nantinya kami harapkan juga koperasi mungkin dipikirkan regulasinya dapat melakukan pengelolaan pekerjaan dengan program-program desa, salah satunya juga dengan adanya program penyaluran dana desa misalnya Bapak. Ini mohon kami juga dibantu ataupun dijelaskan. Dan juga yang terakhir Bapak, kami ingin bertanya apakah nantinya koperasi ini dapat menerima program nasional misalnya seperti menyalurkan KUR misalnya. Apakah koperasi nanti dapat menyalurkan KUR, serta apakah nanti bisa juga menyalurkan LPDB Bapak Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Karena melihat dari apa yang Bapak sampaikan, Pak Menko sampaikan di awal sangat luar biasa, karena ini juga salah satu upaya kita menjauhkan masyarakat adanya kasus-kasus terjebaknya masyarakat dari pinjol-pinjol yang di Bali ini sudah banyak memakan korban, Bapak. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi koperasi ini nanti agar kita buat efisien ya, tidak masing-masing kementerian atau akhirnya terbengkalai gitu. Oleh karena itu ini nanti disatukan seluruh kekuatan, termasuk tadi yang Pak Kades sampaikan, memangkas rantai pasok ya, sembako misalnya. Nanti Bapak koperasi ini langsung dari produsen langsung ke koperasi. Jadi banyak sekali yang dipotong sehingga harganya bagus. Dua, nanti misalnya KUR ya, dana bergulir, apalagi pupuk, ya, dana bergulir, pupuk, KUR, LPG ya, bisa jadi LPG Pak, ya, LPG, LPG yang berapa kilo itu kan, yang 3 kilo, itu untung semua, itu. Jadi disatukan, sehingga nanti tengkulak-tengkulak, itulah ya, semasa tengkulak ini nih bisa kita pangkas sehingga kita lebih efisien, masyarakat dapat harga yang bagus, koperasinya untung, desanya makmur berkembang, dan itulah saya kira yang diinginkan Presiden. Jadi semua ini adalah untuk kemajuan desa. Jangan ada yang salah paham tadi Wamen Koperasi menyampaikan. Ya, Bapak Presiden ingin desa maju, rakyatnya makmur, petani juga tidak ada yang susah. Ya, selama beliau memimpin ini inginnya seperti itu.
Ada lagi yang lain, silakan. Dua lagi. Bagus Pak. Ya silakan Pak Kades, mana tadi dari Pak Kades Badung Bali tadi, Pak Surya. Silakan yang lanjut, yang lain. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Enggak ada, banyak. Ada, Cuma silakan. tangan tuh banyak. Ini lagi dipilih aja ini, kan cuma 3. Wah, keren ini Pak Kades ini. Silakan Pak Kades. Belum di unmute. Ditekan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Desa dan Bapak Menteri yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan kami dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, mana yang kami dahulukan, musyawarah desa khusus, perubahan RKPDes dan APBDes, dan musyawarah desa khusus pembentukan Kopdes Merah Putih. Ya, dan kami berharap Pak, mohon petunjuk kepada kami karena banyaknya tadi yang disebutkan cikal bakal yang akan menjadi koperasi desa, termasuk KUD, Pokdakan. Ya, menurut kami Pak, berikan kepercayaan kepada kami BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa untuk melaksanakan musyawarah di desa pembentukan koperasi desa Merah Putih. Saya kira itu saja Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba Mendes jawab ini. Pertama, karena ini musyawarah desa khusus tentu yang mengundang BPD dan unsurnya sudah saya sebutkan tadi kan. Pesertanya sudah jelas saya sebutkan tadi, ada kepala desa dengan perangkat, pendamping, kemudian ada di situ PKH, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian pelaku usaha di situ diundang semua. Jadi dalam musyawarah desa khusus. Kemudian mana yang duluan? Kita minta tadi musyawarah desa khusus dulu, biar koperasi terbentuk dulu, ya. Terbentuk dulu namanya apa, kemudian tadi siapa pengurusnya, tadi sudah diusulkan oleh Pak Wamendes, bahwa kepala desa itu sebagai ketua dewan pengawas. Nah nanti siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, kemudian anggota siapa yang pertama, itu nanti tolong dimusyawarahkan dan itulah bakal yang akan diusulkan untuk badan hukum pembentukannya dulu. Jadi kita kejar dalam 1 bulan 2 bulan ini pembentukan koperasinya dulu. Nah membangun, kemudian cari tanah, pengembangan apa itu ya berikutnya. Jadi mohon dalam mulai dengan ada Zoom ini dan Pak Menko Pangan tadi juga sudah membagi beberapa zona untuk satgasnya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas di sini akan ada tiap hari yang akan melayani desa-desa untuk memperjelas duduk persoalan yang akan dilakukan dalam musyawarah desa khusus. Jadi mohon habis Zoom ini dibuat musyawarah desa khusus dalam rangka pembentukan koperasi desa Merah Putih. Kira-kira gitu, Pak Kepala BPD. Terima kasih. Ada satu lagi, silakan. Apakah BPD bisa terlibat di dalam kepengurusan koperasi desa Merah Putih? Bisa diputuskan nanti dalam musyawarah desa khusus. Tadi kan itu musyawarah desa khusus yang akan mengambil keputusan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Oh Kaur ini, oh Bengkulu ini. Iya, Ya. silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, izin ini kembali bertanya kita ini Pak. Ya silakan, silakan. Yang pertama kita kenalkan dulu ini dari Desa Ula Lebar, Kecamatan Muarasaum, Kaur, Provinsi Bengkulu Pak. Lanjut, lanjut. Kita mau menanyakan tentang yang tidak boleh menjadi sebagai pengurus dari koperasi ini Pak. Yang tidak boleh Pak, bukan yang boleh, yang tidak boleh. Apakah itu dari, bisa itu nanti dari unsur pegawai negeri mungkin itu kan,
bisa masuk di dalam struktur organisasi koperasi ini atau tidak itu Pak? Jadi semua boleh, tapi diputuskan di musyawarah desa. Ya, boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau menjadi DPRD, itu baru mundur Pak Negeri kan. Kalau koperasi boleh, ya kan. Kemudian ini untuk apa namanya sistem permodalannya ini nanti seperti apa itu nanti Pak? Ya, nanti model akan kita jelaskan lebih lanjut, ya, lebih lanjut nanti. Yang penting betul dulu. Akan dapat duit banyak. Tadi sudah jelaskan, akan ada mobil, akan ada klinik, akan ada simpan pinjam, akan ada nanti apa namanya sembako, ada apotek, banyak sekali. Ya, akan dapat banyak. Makasih. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi ya, satu lagi yang lain, silakan. Silakan satu lagi Pak Kades atau BPD. Silakan. Ini pertanyaan yang nggak boleh, daripada boleh semua kalau operasi. Yang nggak boleh itu kalau nggak bentuk itu nggak boleh. Silakan satu lagi ditayangkan. Kalau bisa dari kawasan timur. Oh, silakan Pak dari Sulsel ya, oke. Silakan Pak. Terhormat Bapak Menteri, kami dari Sulawesi Barat, Desa Kurmat. Silakan Pak. Izin bertanya Pak Menteri, ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi soal dalam 2 bulan ini desa dituntut untuk segera membentuk koperasi dan diajukan sampai di pencatatan di notaris. Nah, apakah ini koperasi Merah Putih itu mengikut dengan aturan yang ada di pembentukan koperasi pada umumnya? Karena tadi ini belum jelas sumber modal yang kemudian harus digunakan oleh koperasi Merah Putih ini, kemudian status kepemilikan dari koperasi Merah Putih yang ada di desa. Mohon penjelasannya Pak. Baik, jadi ini koperasi ini adalah milik pemerintah desa. Maka dia harus dibentuk melalui musyawarah desa. Beda dengan yang lain-lain. Kalau di tempat Bapak sudah ada koperasi, mau dijadikan koperasi desa Merah Putih boleh, tapi menjadi milik desa. Yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus, ya. Nah, apakah koperasi ini sama dengan koperasi yang lain? Coba Pak Wakil Menteri Koperasi jelaskan. Sama, dan bahkan kita percepat prosesnya dari nanti dinas-dinas koperasi di daerah Bapak Ibu semua nanti akan mendampingi prosesnya dan pembuatan akte dan lain sebagainya akan kita percepat bahkan di kantor Menteri Hukum yang juga termasuk di dalam Satgas ini, Pak Menteri Hukum kemarin menyampaikan bahwa paling lambat 7 hari proses untuk diundangkannya akte dari notaris dari koperasi yang akan didaftarkan. Terima kasih. Mungkin jadi sama syaratnya akan dipermudah. Nanti Bupati juga akan bantu. Nanti Pak Mendagri akan bikin edaran kalau Kades nggak punya uang untuk biaya notaris, mungkin kira-kira 2 juta nanti bisa dibantu oleh Bupati. Tapi kalau Kades ini kelihatannya uangnya banyak nih, badannya subur, ya toh Pak. Wah, pecinya bagus, bajunya bagus, badannya gemuk, besar, ada segera uangnya. Nah, kalau nggak ada nanti Pak Mendagri akan bikin edaran ya untuk biaya itu. Pak Mendes, silakan. Pak Kades, jadi undang-undang koperasi tetap berlaku, tapi yang membedakan ini adalah milik pemerintah. Jadi semua keputusan tadi diputuskan dalam musyawarah desa khusus. Tadi siapa dewan pengawasnya, siapa ketuanya, tadi diputuskan dalam musyawarah desa khusus, bukan orang per orang. Jadi resmi dalam rapat musyawarah desa khusus. Itu aja yang membedakan dengan koperasi yang lain. Jadi ini koperasi milik pemerintah, termasuk aset-aset nanti milik pemerintah karena dia dibayar oleh negara. Nah, itu aja yang membedakan dengan koperasi-koperasi yang lain. Gitu Pak Kades, terima kasih. Terima kasih. Baik saudara-saudara, itulah harapan hari ini. Jadi Pak Mendagri, Pak Menkes, Pak Mendes, Pak Wamen Koperasi, Wamen KKP, Wamendes, ini kita bagi empat zona ya. Satu nanti
Ya tentu kalau menterinya bisa silahkan, tapi kalau tidak wamennya untuk harian. Karena ini nanti rapat begini terus kan, kalau menteri mungkin sibuk ya. Tolong Pak Tito kalau berkenan nanti silakan, atau kalau tidak wamen dan didampingi dirjen yang mengerti. Didampingi dirjen yang mengerti. Kita akan jadwalkan segera empat zona ya. Nanti Bapak daring lagi dengan zonanya masing-masing. Jadi nanti akan kita beritahu lebih lanjut, misalnya ya koperasi nanti Jawa Timur dan mana gitu, agar ini bisa cepat terbentuk. Nanti desa Banten dan mana lagi. Terus Kementerian Dalam Negeri Jawa Barat dan mana lagi. Nanti Mentan Jawa Tengah, kan memang ahlinya beliau Jawa Tengah toh. Jawa Tengah dan mana lagi. Nanti daring sekali masing-masing 4 kali. Selesai itu Pak, nanti kita akan jadwalkan, agendakan bersama Mendagri dan lain untuk roadshow di 4 zona ini. Dengan begitu saya harap tentu kalau ada kendala bisa kita monitor ya. Bisa kita lihat dan nanti kita turun. Saya kira 2 bulan bisa kita selesaikan pembentukannya, sehingga nanti pembangunan sudah bisa segera kita mulai. Nah Pak Mendagri, saya ucapkan terima kasih banyak. Tentu Mendagri akan memberikan peran yang sangat besar, karena nanti ada bupati, ada gubernur, pemerintah daerah, di mana desa itu adalah di bawah komando pemerintah daerah. Jadi perannya penting sekali Pak. Yang berikutnya, jadi silahkan Pak kalau mau monitor langsung ya, agar membantu memerintahkan bupati-bupati untuk membantu mempercepat, itu disilahkan. Pak, saya juga di luar perkiraan saya, Pak Menkes ternyata sangat siap. Pak, terima kasih banyak. Tolong nanti bahannya tadi dikasih Pak, dikasih kita ingin pelajari agar nanti koperasi ada, klinik langsung ada. Saya punya sejarah yang menyakitkan soal dokter itu, betul Pak. Jadi kami dulu Pak Tito di kampung saya, kalau kita mau ke dokter itu harus ke ibu kota provinsi. Jangankan kecamatan Pak, kabupaten aja nggak ada gitu. Ya, iya betul. Saya ini harusnya punya adik kembar, nggak tertolong karena nggak ada dokternya. Gitu. Jadi kalau bisa di desa itu ada dokter itu luar biasa. Apalagi sudah ada keliling tadi, waduh, kabar yang sangat menggembirakan. Juga walaupun nggak hadir, Kumham saya terima kasih banyak ya. Kumham nanti akan udah lupa terus ini. Selalu lupa. Ya, Menteri Hukum, karena beliau nanti akan sangat membantu mempercepat ini. Ya juga jangan khawatir, tadi ada kader yang nanya gimana nanti pakai IT nggak usah khawatir, karena di sini juga tim ini ada Komdigi. Nah, jadi aman itu soal IT. Pak Menteri Kelautan juga terima kasih banyak yang sudah siap tadi ya, nanti kita integrasikan. Dan saudara-saudara semuanya hadir, saya ucapkan terima kasih. Para kepala desa, percayalah Pak Prabowo Presiden kita, Ketua BPD, Pak Kepala Desa semuanya ya, percayalah Bapak Prabowo Presiden kita ingin desa maju, ingin petani makmur, ya, memutus rantai-rantai tengkulak, memutus rantai-rantai pasok yang panjang itu ya, menghilangkan rentenir, ya bisa nanti mengembangkan tadi pupuk, LPG, kur dan sebagainya. Yakinlah, percayalah ini untuk kemajuan desa saudara-saudara, kemajuan kecamatan, kemajuan kabupaten, kemajuan provinsi, dan kemajuan Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.